Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengelola stres. Jadi, stres itu apa sih? Stres itu merupakan reaksi tubuh dan pikiran kita saat kita merasa tertekan. Stres itu wajar kok dan bisa dialami semua orang. Stres yang terjadi di sekitar kita bisa seperti tugas menumpuk, dimarahi orang tua, bertengkar, bangun kesiangan, atau kamu takut ujian UN untuk kelulusan kamu nantinya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih bentuk-bentuk dari stres itu? Jadi, yang pertama, bentuk stres itu ada stres kimia, yaitu seperti alkohol, rokok, junk food, atau makan berpengawet. Nah, bentuk yang kedua yaitu stres fisik, yaitu stres itu berbentuk seperti kelelahan, kecelakaan, atau sering begadang. Dan bentuk dari stres yang ketiga adalah stres emosional, seperti kita itu marah atau sedih. Nah, selanjutnya, apa sih faktor penyebab dari stres? Jadi, faktor penyebab dari stres itu terdapat dari internal atau dalam diri kita dan juga dari eksternal atau dari lingkungan. Faktor penyebab dari stres yang dari dalam diri kita itu dapat berupa frustasi. Frustasi terjadi ketika seseorang gagal mencapai keinginannya atau tujuannya. Dan juga ada konflik batin nih, bagaimana kita dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan, seperti mendekat, yaitu dua pilihan yang sama-sama menyenangkan. Menjauh, yaitu dua pilihan sama-sama tidak menyenangkan. Dan juga mendekat, menjauh, satu pilihan punya sisi baik dan buruk sekaligus. Kebingungan ini bisa menimbulkan stres. Selanjutnya yaitu dari tekanan target, baik itu tekanan dari sekolah, target nilai, atau harapan orang tua untuk masuk perguruan tinggi selanjutnya. Faktor penyebab stres dari luar diri kita atau dari eksternal yaitu ada dari keluarga, seperti perceraian, konflik orang tua atau saudara, dan juga pola asuh. Selanjutnya ada dari sekolah, yaitu bagaimana tekanan akademik atau tekanan dari teman sebaya. Dan juga ada yang dari lingkungan fisik, seperti hari yang panas, seperti suasana yang bising, atau jalanan padat seperti macet di jalanan. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari stres itu? Tuh, ada gangguan emosi, menurunnya konsentrasi belajar, perilaku menyimpang, gangguan kesehatan, atau penurunan prestasi. Nah, ini nih yang penting. Bagaimana ya caranya kita menanggulangi stres? Jadi, ada beberapa cara nih, yaitu relaksasi, biofeedback, meditasi, restrukturisasi kognitif, dukungan sosial, dan manajemen waktu. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, cara menanggulangi stres yaitu dengan relaksasi otot, yaitu bagaimana membuat tubuh kita dan pikiran kita itu lebih santai. Nah, caranya kita dapat mengendurkan otot dari kepala sampai kaki sehingga membantu tubuh itu menjadi rileks, dan ini cocok digunakan saat kita lagi merasa capek atau cemas. Dan juga kamu bisa melakukannya di rumah, di sekolah, atau kapan saja. Nah, cara yang kedua yaitu biofeedback. Biofeedback adalah bagaimana kita belajar mengatur reaksi tubuh kita.
sehingga nantinya akan membantu kita mengontrol reaksi tubuh. Nah, kita dapat mengatur napas dan detak jantung kita, dan juga itu dapat mengurangi rasa gugup dan melatih kita agar lebih tenang. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu dengan meditasi. Jadi, meditasi itu yaitu menenangkan pikiran. Nah, dari meditasi kita dapat membuat pikiran kita itu menjadi lebih tenang, mengurangi rasa takut dan cemas, dan juga dapat membantu fokus belajar, sehingga juga dapat menjaga emosi kita menjadi tetap stabil. Nah, cara yang terakhir nih dalam mengelola stres yaitu restrukturisasi kognitif, yaitu bagaimana kita dapat mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, nantinya itu dapat melatih diri kita berpikir menjadi lebih baik, membuat lebih percaya diri, dan membantu mengurangi stres. Nah, itulah teman-teman, bagaimana caranya kita dapat mengelola stres dengan baik. Jadi, stres itu adalah bagian dari hidup kita, dan itu wajar kok terjadi. Dan juga, tidak semua stres juga berdampak buruk. Dan menurut penelitian nih, remaja lebih rentan mengalami stres. Dan juga, kita sebagai remaja, stres harus dikelola dengan tepat. Dengan pengelolaan stres yang tepat, dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi itulah yang dapat kita bahas hari ini. Terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan dan memahami apa yang kita bicarakan tadi. Bye-bye.